Selamat malam, sahabat Rakyat Flores, di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya, Tommy Ulangi, Pemret rakyatflores.com, sekaligus tuan rumah Rakyat Flores. Nah, kali ini kita kembali berdiskusi tentang Musda Partai Golkar Kabupaten Ende yang akan segera dilaksanakan, dan kita sudah hadirkan Ketua Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende, Bung Ardianso. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bung. Bung Ardian, apakah Musda ini terasa juga kan di Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende? Ya, baik. Terima kasih, Bung Tommy. Untuk di Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende ini memang bicara tentang Musda ini jadi pergunjingan hangat di kalangan Barisan Muda Partai Golkar di Kabupaten Ende ini. Dan memang ini menarik. Kenapa? Per hari ini Barisan Muda sepertinya memiliki kepedulian, kepedulian tersendiri terkait dengan arah atau masa depan Partai Golkar Kabupaten Ende kedepannya seperti apa dan bagaimana. Dan ini yang menjadi topik hangat di kalangan Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende ini per saat ini. Jadi bagi saya ini ada langkah maju untuk Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende yang memiliki perhatian terhadap politik yang ada di Kabupaten Ende, khususnya pada perkembangannya kedepannya seperti apa dan bagaimana. Kira-kira seperti itu. Ini yang menjadi hangat di internal Barisan Muda itu, apakah para calonnya yang akan maju atau ada hal lain? Ya, ini menarik ya, Bung Tommy, soal ini. Dan kita tahu sendiri menuju musyawarah daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende ini memang per hari ini sudah muncul beberapa nama di kancah publik Kabupaten Ende, di antaranya Dr. Domi, kemudian Pak John Pela, kemudian Ibu Megi Sigasare, terakhirnya itu Pak Amros Reda. Nah, bicara tentang kandidat ini yang sudah tampil ke publik ini kan ada 4 nama. Nah, dan tentu masing-masing nama ini punya elektabilitasnya masing-masing. Dalam merebut posisi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende. Dan untuk Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende melihatnya ini sangat penting. Betul. Untuk menakodai Partai Golkar kedepannya itu seperti apa dan bagaimana. Dan tentunya Barisan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende menginginkan bahwa ada masa depan yang lebih baik untuk Partai Golkar kedepannya. Jadi dia tidak terkesan berjalan di tempat atau sepertinya tidak memiliki kekuasaan sama sekali di situ. Pada intinya memiliki peran yang strategis lah pada arah politik di Kabupaten Ende ini ke depan. Nah, dari 4 kandidat, 4 figur yang kalau kita tahu bersama bahwa mereka ini sudah menjadi kader senior Partai Golkar Kabupaten Ende, dan juga kalau dibilang kader militan karena mereka juga belum pernah berpindah partai ataupun memiliki sebelumnya riwayat ada yang mereka masuk ke partai lain. Dari harapan yang Bung Rian sampaikan untuk Golkar ke depan, sosok mana yang mungkin pas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bung Rian? Bung Ardian. Oke, baik. Sebelum saya menjawab, langsung kita masuk dulu kepada masing-masing kandidat ini nih. Tentang elektabilitas dan rekam jejak. Betul. Kita mulai dari betul. Pak Amros Reda. Pak Amros Reda ini sewaktu di Kabupaten Ende atau di Ende, beliau ini
adalah seorang legislator. Ya. Kemudian dari rekam jejaknya ini nih, hanya stagnan pada seorang legislator Ya. aktif. Kemudian per hari ini beliau sudah lompat ke DPRD Provinsi Dapil 5 NTT. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke Ibu Megi. Ya. Nah, Ibu Megi ini pernah legislator 1 periode dan ini masuk periode kedua hari ini. Tetapi perolehan suaranya itu tuh ada mengalami penurunan di situ. Penurunan Artinya maksudnya? tidak signifikan dengan periode pertamanya Oh ya, berarti periode pertama lebih banyak. ketimbang dengan periode keduanya. Terus yang ketiga masuk ke Pak John Pela. Ya. Pak John Pela ini nih, 1 periode di DPRD. Ya, ya. 1 periode. Artinya saya gambarkan ini ada kaitan atau mempengaruhi pada elektabilitas. Ya. Kemudian yang ketiga Ya. itu ada Pak Dokter, yang keempat ada Pak Dokter Domi di situ. Nah, rekam jejak Pak Dokter Domi ini sebelumnya adalah seorang birokrat. Seorang birokrat. Di mana? Di Sekda, Ya, kemudian sebelum Sekda juga mantan kepala Bapeda, ya, kepala Bapeda Kabupaten Ende, Sekda Kabupaten Ende, dan yang terakhir di sisa-sisa masa pensiun yaitu beliau menjadi kepala dinas kesehatan provinsi NTT. betul. Nah, dari rekam jejak itu di birokrasi, Pak Dokter Domi ini kan sudah memiliki segudang pengalaman di birokrasi, segudang pengalaman, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Artinya iklim dan kondisi di sana beliau sudah kenal betul, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dari pengalaman birokrasi, ketika beliau pensiun, beliau memiliki dunia politik. Kemudian masuklah beliau di bursa pencalonan legislatif dari Dapil 5 NTT Partai Golkar. Nah, kehadiran beliau di sana turut menyumbangkan 2 kursi buat Partai Golkar. Iya. Ya, ya. Artinya Di Dapil 5 ya. Dapil 5 NTT. Ya. Itu Pak yang pertama itu Pak Robi dong ya? Robi. Bukan, Pak Robi Tulus. Robi Tulus. Pak Robi Tulus, kemudian yang kedua Puri Pak Amr Reda. Ya. Artinya 2 kandidat ini nih, bukan serta merta atas perjuangan mereka punya suara sendiri, tetapi ada akumulasi, ada kontribusi dari caleg-caleg lain yang ada di dalam Partai Golkar di Dapil 5 itu sendiri, termasuk Pak Dr. Domi ini. Nah, artinya bahwa dengan hasil-hasil itu kira-kira berapa perolehan suara Pak Dr. Domi? Pak Dr. Domi sendiri waktu itu perolehan suaranya itu 8.000 lebih. Dan memang pada saat itu memang kita tahu betul dan kita sering diskusi bersama beliau di situasi pencalekan waktu itu. Di sisi yang lain beliau sedang ditantang dengan kondisi ibunya yang dalam keadaan sakit. Jadi untuk ke lapangan ketemu dengan atau silaturahmi bersama dengan konstituen memang kurang terlalu efektif. Tetapi yang menjadi luar biasa bagi kita itu adalah beliau mampu mendulang suara 8.000 lebih di tengah situasi sulit yang seperti itu. Nah, ini tentu bisa kita lihat tentang bagaimana elektabilitas beliau saat itu. Kemudian ke sini beliau dan pada saat itu beliau caleg dari Partai Golkar. Betul. Dan status keanggotanya itu adalah beliau pengurus di DPD 1 Provinsi NTT. Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup. Ya, betul sekali. Nah, kemudian masuk sini di pilkada. Nah, pada pilkada ND 2024, beliau mengusung paket Deodo, di mana posisi beliau pada saat itu sebagai calon wakil bupati bersama dengan Pak Tote Badeoda. Nah, dan kita tahu persis bagaimana dinamika lapangan dan kemudian arus dukungannya ke beliau ini bagaimana, kita tahu persis. Tetapi di sisi yang lain bahwa beliau belum pernah dipecat oleh Partai Golkar. Artinya bahwa secara otomatis beliau masih kader Golkar.
Itu menjadi catatan penting atau Dan yang juga digarisbawahi. beliau juga tidak memiliki kartu keanggotaan dari partai lain. Kan begitu? Ya, memang pada saat itu beliau masih mengantungi KTA-nya Partai Golkar. Walaupun Partai waktu Golkar. itu beliau diusung oleh PDIP untuk maju berpasangan dengan Pak Tote Bariora. Waktu Kalau beliau pada saat itu apakah diusung oleh PDIP ataukah dari Demokrat, tetapi pada saat itu kan gelanggangnya kan pada momentum pilkada. Memang ada geliat-geliat kecil pada saat itu yang sering, dan itu ya tidak lumrah lah situasi politik. Lumrah lah. Dan Golkar tentunya itu punya strategi tersendiri. Baik kita lihat itu. Nah, dari track record dan rekam jejak seperti inilah yang kita melihat bahwa Pak Dr. Domi ini memang figur yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh publik Kabupaten Ende ini. Bukan oleh Partai Golkar. Dan dari figurnya, pengaruh figurnya itu akan dengan sendirinya akan keciprat ke partai politik ini. Akan mempengaruhi. Mempengaruhi dalam hal untuk memasarkan partai politik ini. Dari rekam jejak beliau, dari track record beliau di urusan politik, di birokrasi. Nah, kesininya terkait dengan musyawarah bahwa DPD 2 Golkar Kabupaten Ende akan melakukan musyawarah daerah. Tadi kan ada 4 nama yang muncul. Tetapi dari kita barisan muda Partai Golkar Kabupaten Ende melihat memang ada kepantasan di situ, ada kelayakan untuk Pak Dr. Domi dengan segudang pengalaman dan rekornya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Dr. Domi ini tidak sekedar figur, tetapi dia mampu menjadi seorang pemimpin. Kita melihatnya itu. Kalau dia mampu menjadi seorang pemimpin, artinya dia bisa membawa baik dari kepentingan provinsi, baik juga dari kepentingan pusat. Nah, ini yang kita butuh. Dan Ende per hari ini membutuhkan itu. Dia tidak sekedar hanya untuk mampu mempengaruhi di tingkat kabupaten saja, tetapi ada korelasi ke sana. Tapi ada korelasi ke sana. Dan per hari ini kita dari barisan muda Partai Golkar melihatnya yang lebih cocok, lebih tepat, pas itu ada pada figur Pak Dr. Domi. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, ini kan apa namanya? Tapi waktu itu memang Golkar tidak mendukung ya, tidak mengusung, mendukung Pak Dr. Domi untuk berpapas. Walaupun tidak mendukung, tapi sosok Pak Dr. Domi itu juga menjadi kekuatan tersendiri sehingga beliau pada saat itu menang. Justru kader yang diusung oleh Golkar tidak menang dalam pilkada. Atau bagaimana menurut? Dan ini baik, menarik juga pertanyaan Bung Tommy ini. Soal dinamika pilkada Kabupaten Ende kemarin terkait dengan kandidat yang diusung oleh Partai Golkar dan keberadaan atau posisi Pak Dr. Domi sendiri itu di paket Deodo yang tidak diusung dari Partai Golkar. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa inilah para strategi Partai Golkar pada 2 kader yang sama-sama juga adalah dari Partai Golkar. Dua kader dari Partai Golkar. Ya, karena waktu itu diusungkan sama Gadijo Beleti kan dari Partai Golkar. Pak Luri Gadijo. Kemudian kan Golkar juga waktu itu. Ya. Kalau tidak salah itu jabatannya itu ketua Dewan Pertimbangan. Iya, betul. DPD 2 Golkar ini. Iya, betul. Ya. Nah, kalau Dr. Domi ini kan wakil ketua bidang lingkungan hidup. Ya. DPD 1 Golkar NTT. Golkar NTT. Ya. Nah, inilah peran strateginya Golkar. Jadi dalam dinamika tersebut artinya Golkar untuk memperhatikan elektabilitas kandidat ini dan juga tidak mau partainya ada langkah mundur dengan hasil pilkada. Jadi Dr. Domi ini harus tetap dipertahankan sehingga pada perhelatan pilkada kemarin itu ada kader-kader Golkar juga membackup Pak Dr. Domi ini
untuk bisa mendapatkan panggung dari hasil pilkada itu tuh. Jadi dalam posisi pada saat pilkada itu tuh memang Golkar memutus dua dalam saat pilkada, meskipun yang satu didukung tapi yang satu tidak. Iya. Nah, dalam posisi itu memang kelihatannya Golkar memutus dua, yaitu Pak Lori sama Pak Dr. Domi. Nah, kenapa saya katakan itu strategis? Kenapa saya katakan itu strategis? Karena memang pada saat itu belum terjadi perdebatan hangat di ruang publik terkait dengan keberadaan dua kader Golkar yang didorong ikut pilkada di Kabupaten ND kemarin tahun 2024. Nah, dan ini menjadi momen refleks yang penting buat kader Golkar yang ada di Kabupaten ND terkait dengan elektabilitas, terkait dengan langkah maju untuk memajukan Partai Golkar di Kabupaten ND. Nah, saya pinjam dua kalimat dari Bang Mekeng, seorang tokoh nasional, tokoh Golkar yang sekarang ada di Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar dan juga masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau bilang begini dalam bahasa guyong dan dengan nuansa tenang itu, dia bilang begini, kalau gitu-gitu aja gue malas. Kemudian ada dua kalimat ini, satunya lagi bilang begini, kalau sudah begini pasti ada maunya, begitu. Nah, kalimat itu bagi saya mengandung pesan tegas bahwa dari Bang Mekeng bahwa untuk elektabilitas tidak ada tawar-menawar. Ya. Jadi untuk menjadi seorang politisi yang handal, yang bisa diterima oleh banyak orang, tidak bisa hanya dengan cara berstyle atau bergaya saja, tetapi harus bekerja. Dan turun ke lapangan, bertemu masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, bersilaturahmi di sana, mendengar apa yang mereka sampaikan itu. Dan itu yang penting. Itu yang penting. Lalu dari Barisan Muda sendiri waktu pilkada itu kenapa tidak mengusung Dr. Domi? Pada saat pilkada ya, Domi. Nah ini memang untuk di tubuh Golkar sendiri ini kan, kita dari Barisan Muda Partai Golkar ini kan yang sejogja itu kan kewenangan dari pengurus, pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND ini. Nah, mereka yang memiliki kewenangan penuh di situ tuh. Jadi kita ini kan sebagai organisasi sayap begitulah. Nah, kenapa tidak mengusung Dr. Domi pada saat itu? Karena memang ini kan masuk pada dinamika pertarungan untuk merebut Partai Golkar supaya kepada siapa yang pantas dan layak untuk diusung. Dan ini dinamika politik yang terjadi pada saat itu memang semuanya kita anggap biasalah, lumrah lah, dan memang tidak seperti yang Bung Ardian katakan bahwa itu bagian dari strategi. Iya, bagian dari strategi politik yang dimainkan oleh Partai Golkar. Dan memang menang kalah menang gitulah. Kira-kira seperti itulah. Jadi ketika yang diusung tidak menang, tapi ada kadernya juga yang menang di paket lain. Di paket lain. Tetapi pada intinya bahwa status keanggotaan beliau tetap di Partai Golkar, dan juga itu sesuai dengan semangat kekaryaan Golkar sendiri, bahwa Golkar harus berada di lingkaran kekuasaan, karena ketika berada di lingkaran kekuasaan itu artinya bahwa Golkar mau bekerja untuk melestarikan. Gitu kira-kira ya. Dan memang untuk per hari ini terkait dengan Musda Partai Golkar Kabupaten ND, Golkar kan punya slogan
saya ingat itu. Golkar kan punya slogan yaitu karya dan kekaryaan. Jadi baik dari di tingkat pusat yang kita pelajari, yang kita simak itu selalu bersama dengan pemerintah Partai Golkar dan tidak pernah beroposisi, dia selalu berkoalisi dengan pemerintah. Jadi untuk apa? Karena Golkar ini memiliki slogan karya dan kekaryaan. Maka per hari ini memang saya sangat yakin bahwa untuk menjawab musda DPD 2 Kabupaten ND Partai Golkar Kabupaten ND ini, saya sangat yakin bahwa figur yang tepat untuk posisi ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND berada pada posisi Pak Dr. Domi. Kalau misalnya yang lain, misalnya kayak Ibu Megi, Nah, kalau Ibu Megi ini kan beliau kan di legislatif, ya. Nah, beliau kan di legislatif. Artinya di sana posisi legislatif sama eksekutif kan mitra dia hubungannya. Nah, untuk mempertegas keberadaan Partai Golkarnya itu, karena ini ada Pak Dr. Domi, maka saya sangat yakin ada pada Pak Dr. Domi. Ya. Nah, ini banyak orang itu kan juga bilang bahwa ya apa, bagaimana kalau misalkan Golkar ini dipimpin oleh seorang wanita, seorang perempuan, dan ada beberapa kader juga yang juga mendukung kalau Golkar ini dipimpin oleh Ibu Megi. Bagaimana Anda melihat? Baik, terima kasih. Ini penting juga ini. Ya. Baik. Jadi sekarang ini kan kita tidak bisa dipolarisasi pada narasi-narasi seperti itu. Tetapi saya tegaskan sekali lagi bahwa elektabilitas itu penting. Kalau mau dipolarisasi kemudian didukung dengan elektabilitas, iya, oke, baik. Tapi kalau tidak, sama saja. Dan lagian ini kan Golkar modern, Golkar milik semua orang. Siapa saja punya hak yang sama. Gitu. Dan Golkar juga kalau misalkan apa namanya, ada orang lain di luar partai, di luar partai Golkar, kalau ingin mencalonkan diri menjadi ketua kan juga bisa. Intinya kan dia mesti ikuti dulu mekanisme dan proses yang ada di Partai Golkar. Itu kan mendaftarkan diri dulu sebagai anggota dan masuk bergabung bersama Partai Golkar. Dia punya hak yang sama di sana. Dia punya hak. Dan Partai Golkar per hari ini memang dinamikanya itu bagus untuk di internal Partai Golkar sendiri maupun di ruang publik dan sangat terbuka. Tapi kalau kita lihat kan kayak yang tidak tahu kalau Bung Ardian, tapi saya ketika berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk di internal Golkar segala macam, itu apa namanya, hanya dua nama yang memang menguat, yaitu Pak Dokter dan Pak Dr. Domi dan Ibu Megi. Nah, Ibu Megi ini kenapa spesial, lalu kenapa menjadi perbincangan juga? Karena sosok perempuan dan juga beliau menjadi perempuan yang tangguh ketika saat-saat apa namanya pilkada kemarin, dia menunjukkan bahwa ada kekuatan tersendiri dan mampu merebut satu kursi. Baik. Untuk dua nama ini, tadi disebutkan oleh Bung Tomi bahwa dua nama ini sama-sama kuat ya, antara Pak Dr. Domi dengan Ibu Megi. Nah, untuk per hari ini saya lihat memang kita dari barisan pemuda DPD 2 Partai Golkar ini melihat terkait untuk sosok Pak Dr. Domi sendiri, figur Pak Dr. Domi, beliau ini itu mendapat dukungan yang luar biasa. Itu dilihat dengan dia punya track record dan elektabilitasnya itu baik dari DPP dan DPD merasa dia mampu untuk bisa mengakomodir semua kepentingan itu. Tapi kan kalau kita lihat dukungan itu kan berarti apa namanya, berapa jumlah peserta yang memilih kan? Iya. Nah, betul. Sejauh ini bagaimana? Nah, kalau soal musda, memang di sana ruangnya adalah PGK, pimpinan Golkar Kecamatan yang ada di DPD 2. Ya.
ruangnya itu ruangnya PGK di sana. Tapi organisasi saja seperti Murian kan juga punya hak atau tidak? Itu di luar. Di luar. Itu di luar. Karena ini ruangnya PGK ini. Ya, ya. Pimpinan Golkar kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Ya. Nah, itu tadi. Pertama soal dukungan, elektabilitas. Berarti Anda yakin bahwa PGK akan memilih Pak Dr. Dumi? Begitu. Kalau soal memilih, kembali lagi kepada PGK-nya masing-masing. Gitu. Kembali lagi pilih. Nah, per hari ini kan kita diskusi terkait dengan bagaimana dua figur itu. Ya, ya. Yang Bung Tommy sebutkan menguat tadi. Ya, ya. Nah, kalau dengan track record, tadi kan di awal tadi kan saya sebutkan soal track record dan elektabilitas itu atau ya sejenis itulah elektabilitas. Dua ini tinggal dari PGK yang menyimak, menilai. Nah, kita dari Barisan Muda tidak mau Partai Golkar di Kabupaten ini berjalan di depan atau mengalami langkah mundur. Nah, itu kita tidak mau. Ya, kita mau sebagai Barisan Muda itu tuh adalah Partai Golkar menjadi simpul strategis arah pembangunan Kabupaten ini. Ya, kekuatan politik utama. Ya, kekuatan politik utama. Itu yang kita mau untuk Partai Golkar Kabupaten ini. Maka ini tidak gampang. Dia tidak hanya sekedar bicara di ruang lingkup tentang ini saja, atau tidak hanya bisa mengakomodir kepentingan tentang ini saja. Tetapi dia harus mampu. Pemimpin yang mau kita dorong itu yang mampu mengakomodir kepentingan provinsi dan kepentingan pusat, sehingga kesinambungan pembangunannya itu ada nantinya, dampaknya ke sana. Itu yang kita mau. Itu berarti Bung Rian mau mengatakan bahwa yang tiga yang lainnya itu tidak mampu menghubungkan ataupun menjadi jembatan bagi kepentingan kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya ulangi lagi, Bang Meken. Saya pinjam kedua kalimat tadi Bang Meken tadi itu, Bang Meken, bahwa kalau yang gini-gini aja gue malas, udah bosan gue. Ya. Artinya bahwa pesan tegasnya itu jelas, elektabilitas. Bukan mereka tidak mampu, tetapi elektabilitasnya ini bagaimana dulu, keberterimaannya di masyarakat, di konstituennya seperti apa dulu, track recordnya itu. Nah, dan per hari ini saya mau sampaikan ke Bung Tommy. Ada muncul di media sosial terkait dengan kemunculan akun palsu. Itu apa hubungannya? Maksudnya begini, kalau kita lihat kemarin juga kita ngomong dengan pimpinan kecamatan itu bahwa ada dugaan intervensi dari para pihak yang mengganggu jalannya musda. Nah ini memang sebegitu seksikah musda ini atau sebegitu bahayakah musda ini sampai orang mengganggu? Nah, saya pikir ini memang ada kesan kecemburuan politik. Ada kesan kecemburuan politik dari pihak-pihak yang mengganggu urusan musda Partai Golkar Kabupaten Ende. Nah, siapa itu? Jadi kesan kecemburuan ini saya melihat Golkar Kabupaten Ende per hari ini rupanya seperti wanita cantik, perempuan cantik lah. Ya. Nah, kemudian dari keberadaan perempuan cantik ini berbagai pihak sudah mulai ekspresikan dia punya kecemburuannya itu. Nah, kecemburuan itulah mereka mulai masuk ke PGK Partai Golkar yang ada di kecamatan. Itu siapa itu? Nah, dari pihak lain kalau apakah dari pengurus partai lain kah atau dari orang lain kah? Nah, kalau soal itu saya tidak bisa sebutkan di sini, Bung Tommy. Tetapi pesan tegasnya, jangan main-main dengan urusan musda
Partai Golkar. Ya. Jangan main-main. Tapi Ini rumah tangga Golkar. tapi Bung Ardian sendiri sudah mengantongi nama-nama orang yang mencoba untuk masuk mempengaruhi PGK, kemudian mengarahkan calonnya kepada salah satu calon. Dalam urusan pihak lain yang mengganggu urusan musda Partai Golkar ini, kita memang sudah terima informasinya, tetapi Dari PGK. ya kita sudah terima informasinya dari PGK, tetapi itu kita cukup untuk dalam forum diskusi ini kita cukup memberikan untuk tidak boleh main-main dengan urusan musda Partai Golkar Kabupaten Inde. Kenapa tidak? Karena ini adalah rumah tangganya Partai Golkar. Ya. Jangan diganggu dong. Ya. Itu. Biarkan ini berjalan sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di dalam Partai Golkar. Berarti Bung Ardian mau tegaskan bahwa kita urus masing-masing lah Ya, partai kita. ya kira-kiranya begitu, Bung Tony. Nah ini sampai orang mencampuri urusan Partai Golkar ini, urusan musda ini. Apakah memang Golkar membuka ruang sendiri atau ada inisiatif dari orang-orang tersebut? Oke, baik. Melihat seperti apa? Nah, dari keberadaan pihak luar yang berupaya masuk dan mengganggu urusan musda Partai Golkar ini, memang pada dasarnya pihak luar itu yang kita maksudkan, yaitu pada dasarnya tidak ngerti terkait dengan proses dan mekanisme yang ada di dalam Partai Golkar menuju musda. Nah, dan bagaimana mereka masuk? Tentunya ada kader yang dari dalam Partai Golkar sendiri yang ada di DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Inde ini yang membuka ruang. Kita mencurigai ke sana, membuka ruang untuk pihak lain itu masuk. Dan ini kita merasa riskan sekali. Karena apa? Karena dengan cuma-cuma menunjukkan kelemahan, gitu. Ya, berarti Iya. ada oknum dari internal. Itu oknum itu apakah calon atau Ya kita katakan saja oknum lah. itu tidak bisa? Kita katakan saja oknum. Nah, tetapi memang dari penelusuran, kemudian survei kita ke lapangan, memang ada beberapa pengakuan yang mengatakan demikian, yang mengarah ke situ. Tetapi oke lah, kita tidak mengarah ke mana? ke kader Partai Golkar. Nah, jadi oknum kader Partai Golkar yang membuka ruang untuk Orang lain masuk. pihak lain masuk tadi. Nah, oke lah, kita untuk sampai saat ini kita cukup mewanti-wantikan dulu, karena ini kan masih sifatnya koordinasi dengan DPD 1 terkait dengan kepastian waktunya kapan. Ya, jadi sebagai kader partai, sebagai orang barisan muda Partai Golkar Kabupaten Inde, kita melihat menjaga solidaritas, kemudian silaturahmi sesama kader partai di DPD 2 Partai Golkar Inde untuk sama-sama menjaga. Bung Ardian, sorry, tadi sempat menyentil media sosial atau yang Iya. Nah, ini kemudian, bagaimana hubungannya? nah, Jalan Musda ini memang berkembang juga ke media sosial. Ya. Itu Berarti seksi sekali ini. Ya. Selain ada urusan campur tangan dari pihak lain, di media sosial juga seperti Facebook juga didiskusikan itu. Iya, betul, Bung Tobi. Dan ini juga kita endus ini nih. Iya. Ada permainan dari oknum internal Partai Golkar. Iya, kita endus ke situ. Karena yang tampilkan itu adalah akun-akun pemilik akun palsu semua itu tuh. Dengan menyerang pada kandidat tertentu, kemudian memuji kandidat tertentu juga. Artinya dua kandidat ini, satunya dihajar, yang satunya itu dipuji. Berarti Anda mencurigai ada kandidat juga yang berafiliasi atau
ini apa dengan apa berafiliasi atau bekerja sama dengan akun palsu? Ya, dalam suasana ini, Ya. suasana jelang musda, kecurigaan itu pasti. Ya. Kecurigaan itu pasti. Dan itu kita ingatkan ke pemilik akun palsu untuk berhati-hati dalam bermedsos. Ya. Untuk berhati-hati. Karena ini partai Golkar, ini partai nasional ini. Ya. Strukturnya jelas juga. Jelas, ini partai besar ini. Jangan main-main memang. Ya. Itu. Jangan main-main. Awas ketangkap nanti. Nanti apa namanya? Kalau misalnya mereka terus generasi atau terus apa mencampur urusan Golkar, apa yang anda lakukan? Atau apa yang mau di apa sikapi? Iya, baik, betul nih. Kalau kemudian ini dengan keberadaan akun palsu ini terkait dengan mereka punya postingan-postingan di medsos, kemudian terus menyudutkan pada salah satu kandidat dan memuji kandidat yang lain, saya pikir ini sudah tidak fair ya. Ini sudah di luar batas lah. Jadi kita Barisan Muda juga bersama dengan kader partai Golkar lainnya akan menentukan sikap soal ini. Akan menentukan sikap, dan itu akan kita ambil langkah hukum soal itu. Dan saya pikir sebagai kepada para pihak yang pengguna akun palsu ini untuk berhati-hatilah menggunakan akun palsu dalam menyudutkan kandidat yang lain dan memuji kandidat yang lain yang satunya juga. Karena ini sudah tidak bagus dan Bahkan berpotensi untuk memecah belah di iya, Golkar. potensinya itu pasti berpotensi untuk memecah belah kader partai Golkar. Terus yang kedua, ini juga menjadi alarm buat kita. Jangan sampai kehadiran akun palsu ini itu juga merupakan bagian untuk menghambat musyawarah daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende. Jadi untuk persiapan musda sendiri, Golkar memang baik dari DPP, DPD 1 itu menghendaki agar dilakukan musyawarah mufakat. Artinya bahwa untuk menekan dinamikanya supaya intensitas dinamikanya jangan terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, harus adem lah gitu ya. Adem lah. Nah, terkait dengan para pihak itu saya pikir kalau kemudian sampai mengarahkan kepada dinamikanya itu mengarah ke semakin keruh, tentu kita akan mengambil langkah hukum di sana. Nah, dan memang per hari ini Golkar Kabupaten Ende dia dianalogikan seperti wanita cantik lah. Tetapi kalau salah memilih, maka dia akan mundur ke sekian langkah ke belakang. Gitu. Karena ibarat wanita cantik itu tuh hanya ada pada Pak Dr. Domi. Ketika beliau hadir, maka Golkar semakin menarik. Tapi kan ada berita juga di Golkar. Memang ada wanita juga, tetapi perlu digarisbawahi soal track record dan elektabilitasnya. Yang kita inginkan Golkar ke depan semakin maju, Golkar ke depan semakin diminati oleh banyak orang. Ada yang mau ditambahkan? Saya pikir demikian. Oke, baik. Terima kasih sahabat Radio Flores, kita sudah di penghujung podcast kali ini. Mudah-mudahan musda Partai Golkar Kabupaten Ende berjalan aman, lancar, dan juga apapun hasil dari musda, siapapun yang terpilih, kemudian rencana-rencana kerja ke depan itu dapat dilaksanakan dengan baik pada musda kali ini. Terima kasih. Selamat malam.